Oke, video ini kita ambil tanggal 14 Maret 2023 hari Selasa ya, yang dimana kalau kita perhatikan di hari ini, hari Selasa 14 Maret ini IHSG ditutup melemah dan melemahnya cukup signifikan, yaitu minus 2,14%. Bahkan kalau kita hitung secara year to date, IHSG dari awal tahun 2023 dari tanggal 1 Januari 2023 sampai hari ini hampir jalan 3 bulan IHSG masih membuka minus 3,05%. Ya. Faktornya penurunan IHSG beberapa hari ini lebih karena sentimen negatif saja, di mana SVB alias Silicon Valley Bank, banknya para startup di Amerika sana, sudah dinyatakan bangkrut. Dan kebangkrutan SVB Bank ini diikuti dengan bank-bank lainnya. Jadi ada dampak sistemik di Amerika sana mengenai bangkrutnya SVB ini. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai SVB, nanti kita bahas mungkin di video berikutnya tentang bagaimana sih SVB ini bisa bangkrut, apa faktornya, bagaimana neracanya dan sebagainya, kita akan bahas di video berikutnya ya. Cuman di sini saya ingin menjawab dulu nih pertanyaan dari teman-teman sekalian ya. Biasanya nih ketika market ini turun ya, market merah, apalagi beberapa hari ini merah, saham-saham yang kita pegang pun pasti ikut turun. Bahkan ada turun yang sampai 4%, 5%, bahkan sampai ARB di hari Selasa ini ya, Selasa tanggal 14 Maret ini. Saya yakin kita merasakan seperti itu. Saya pun juga merasakan seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan melakukan cut loss sebagian sehingga kita bisa mengumpulkan cash lagi dan cash ini nanti akan digunakan untuk menyerok saham-saham bagus di harga murah? Nah, ini jawaban saya ya, dan di sini saya ingin men-sharingkan apa yang saya lakukan. Jadi kadang yang saya lakukan kemungkinan besar juga berbeda dengan investor lain lakukan ya, dan ini yang saya lakukan yang menurut saya ini juga efektif. Saya kembali ke rules di bursa saham kita, yang dimana dalam jangka pendek harga saham itu akan tergantung dengan sentimen. Jadi di saat sekarang ini ketika sentimen sedang negatif, saham sebagus apapun, fundamental sebagus apapun, kinerja sebagus apapun akan ikut jatuh ya. Akan ikut jatuh karena memang sentimennya sedang negatif. Yang kedua adalah dalam jangka panjang nanti harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya ya, ke kinerja aslinya. Jadi ketika misalkan saat ini harganya turun, tapi dalam jangka panjang nanti ketika market normal lagi, harga saham itu ya akan kembali ke fundamental aslinya. Kalau misalkan saat ini harga saham jatuh gara-gara sentimen negatif, padahal secara value atau secara kinerja dia sebenarnya adalah di level tinggi, maka dalam jangka panjang nanti dia akan kembali ke atas lagi alias rebound lagi ya. Ini sudah pernah kita rasakan. Saya sendiri merasakan fenomena seperti ini ya. Beberapa kali saya mengalami market crash seperti tahun 2015, 2018 dan 2020. Sebelum akhirnya semua saham-saham bagus ini yang jatuh gara-gara sentimen negatif, dia kembali naik. Maka ketika saya orientasinya adalah jangka panjang, saya sedikit menghiraukan mengenai sentimen negatif ini. Ya, jadi mau SVB Bank ini nanti collapse yang berdampak ke sistemik perbankan di Amerika sana, dan itu otomatis membuat bursa di Amerika juga jatuh, dan itu juga akan merembet ke negara-negara lain. Nah, di situ saya sedikit hiraukan ya. Saya tetap akan fokus ke fundamental maupun kinerja perusahaan. Jadi balik lagi, tips sederhana dalam kita berinvestasi saham ada 3. Yang pertama adalah memiliki time horizon yang panjang. Ya. Yang kedua, kita memilih perusahaan yang berkinerja baik, alias saham-saham yang sudah saya pilih, maka saya sudah analisa dan saya meyakini bahwa kinerja dari perusahaan-perusahaan yang saya pegang ini memiliki kinerja yang bagus dan berpotensi kinerjanya akan tetap bagus di tahun 2023 ini. Kemudian mengenai sentimen bangkrutnya SVB ini, saya akan mereview lagi apakah saham-saham yang saya pegang ini ada dampaknya atau ada korelasi atau ada hubungan fundamental dengan bank-bank di Amerika. Kalau ternyata tidak, ya berarti langkah nomor 2 ini masih saya pegang ya, yaitu memiliki perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik atau berpotensi kinerjanya membaik ya. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kita membeli saham-saham tersebut ya, saham-saham perusahaan bagus tersebut di harga yang murah. Maka kalau kita lihat saat ini ketika saham-saham berjatuhan, maka valuasinya menjadi murah. Ya kalau murah kita sudah miliki, ya lebih baik menurut saya ya di hold saja.
Kemudian kalau misalkan saya tidak menjual saham hanya gara-gara sentimen negatif, kapan saya akan menjual saham? Jika masuk ke 3 kategori ini ya. Yang pertama, ketika harga sahamnya sudah mahal atau valuasinya sudah menyentuh harga wajar ketika saya membeli di harga yang sangat murah atau under value. Di situ saya akan take profit ya. Atau yang kedua, saya akan cut loss jika fundamentalnya berubah. Jika saya memproyeksikan kinerja di tahun ini naik, tetapi ada tanda-tanda bahwa kinerja di tahun ini berpotensi tidak naik atau justru makin memburuk, nah di situ saya baru melakukan cut loss atau saya jual saham yang saya miliki ini. Dan yang ketiga adalah ketika saya menemukan saham-saham yang memiliki prospek yang lebih baik lagi dari saham yang saya miliki, maka saya akan melakukan rebalancing atau saya jual saham yang saya miliki sekarang, hasil penjualannya saya belikan saham yang baru tersebut ya. Dan jika tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka saya tetap akan menghold saham-saham yang saya miliki. Jadi kesimpulannya adalah kondisi saat ini saya masih menghold saham-saham yang saya miliki dan saya tidak jual hanya gara-gara sentimen negatif sekarang ini. Jika kawan-kawan ingin masuk ke dalam komunitas kami, di mana di dalam komunitas kami saling memperkuat satu sama yang lain, kita selalu mereview lagi, kita selalu mengingatkan lagi bahwa kita memiliki goal adalah investasi jangka panjang, maka teman-teman bisa bergabung di program Value Investing Mastery, di mana di situ ada grup Telegram yang kita akan saling menguatkan satu sama yang lain. Ada saya juga di situ dan setiap bulannya kita selalu bertemu melalui webinar di mana kita membahas saham-saham yang under value dengan berbagai skenarionya. Ya, pastikan Anda mengikuti program Value Investing Mastery. Terima kasih sudah menonton video yang singkat ini dan semoga video ini bisa menenangkan bagi teman-teman yang panik ketika market turun. Ya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam passive income.